Shalom The Warriors, setelah sekian lama kita beribadah dari rumah, JKI The Way ingin mengundang Anda untuk kembali beribadah secara onsite. Bagi para jemaat yang ingin beribadah secara onsite, wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan, seperti yang pertama, wajib menggunakan masker dan melakukan social distancing di dalam gereja. Yang kedua, jemaat juga harus mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, melewati penyemprotan disinfektan dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Yang keempat, kemudian mengambil sendiri perjamuan kudus. Bagi jemaat onsite, sekarang kita persembahan menggunakan QR barcode untuk mengurangi kontak fisik. Demikian info update dari kami. Shalom, selamat siang Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah pada melalui online, melalui rekaman dan sebagainya. Kami percaya kita semua yang ada dan hadir dan mengikuti ibadah saat ini adalah merupakan pribadi lepas pribadi yang dipilih Tuhan untuk bersama-sama menaikkan pujian. Mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih dapat datang untuk memuji menyembah Engkau, bahkan mempersembahkan segenap tubuh, jiwa dan roh kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah dan mempersembahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Suci kuduskan kami Bapa untuk datang kepadamu, dan kami percaya dan kami yakin pada saat kami menaikkan pujian dan penyembahan-Mu, penyembahan kepadamu, maka Engkau Allah Tuhan kami ada dan hadir menikmati setiap pujian dan penyembahan kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk gerbang Tuhan terlebih dahulu dengan ucapan syukur kita. Mari persiapkan segenap hatimu, segenap hidupmu untuk menaikkan syukur kita kepadanya. Dia Tuhan Bapa kita, Raja di atas segala raja. Kini kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Terima ucapan syukur kami di awal ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Kita angkat pujian ini, kita katakan ku berjalan. Ku berjalan dalam lembah yang gelap. Tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Bersama katakan, segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rancanganmu
tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Lewat lembah gelap, kami percaya Engkau menyertai kami dalam hidup kami Tuhan. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, kita angkat pujian ini. Dia Tuhan Allah kita, Yesus Raja di atas segala raja. Yuk bersama-sama kita katakan, ku berjalan dalam lembah gelap. Ku berjalan dalam lembah yang kelam. Tak ku rasa akan adanya harapan. Dia Tuhan yang tunjukkan jalan kita. Kau sadarku, langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Katakan, segala yang ada padaku, segala yang ada padaku, semuanya itu. Sekali lagi katakan, padanya segala yang ada padaku, segala yang ada padaku, semuanya itu. Sekali lagi katakan kepadanya, segala yang ada padaku, segala yang ada Tuhan, segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku sekali katakan, karena ku tahu, ini iman kami itu menjalani hari lepas hari kami ke depan. Kami tahu rancangan-Mu bagi kami itu yang terbaik, Tuhan Yesus Kristus. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau tinggalkanku. Roh-Mu penuhiku. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau bersamaku selamanya. Sekali lagi katakan, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan, tak pernah Kau tinggalkanku. Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau bersamaku selamanya.
rancangan-Mu. Karena ku tahu itu yang karena Kau Bapa, Kau tinggal di dalam hidupku anak-Mu. Hanya Engkau Tuhan, yang ku katakan sekali lagi, karena ku tahu rancangan-Mu. Karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu. Sekali katakan, karena ku tahu rancangan-Mu. Karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap kemurahan dan kasih-Mu dalam hidup. Dan sekarang kami akan bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Bersama-sama kita yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Mari kita menaikkan, memuji Dia dengan penuh sukacita pada saat pagi siang hari. Kami agungkan Engkau Tuhan, Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Di hadirat-Mu, di kediaman-Mu, di tempat tinggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau yang layak Tuhan Yesus Kristus. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau. Ini kami anak-anak-Mu datang dengan penuh sukacita kami. Kita katakan bersama-sama, apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku, ya. Musim kan terus berganti, namun satu hal yang kami yakin Tuhan, penyertaan-Mu yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati. Katakan dengan iman-Mu, ya Tuhan. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Paparap, paparap, sekali lagi kita katakan, apapun yang ku alami, iman-Mu katakan, selalu di setiap waktu, ku tahu Kau pedulikan, ya, seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Katakan, yo lebih sungguh. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Katakan begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Paparap, sekali lagi jemaat Tuhan katakan, apapun yang ku alami, dengan segenap hatimu, selalu ada kebaikan.
Mari umat Tuhan katakan padanya. Kita tahu Dia pedulikan kita dalam hidup kita, seharian kita. Yo, musimkan terus berganti. Imanmu katakan, imanmu katakan. Ya, disertai kita dalam keseharian kita. Ada dalam hati, kita aman dalam Dia. Yo, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Katakan sekali, katakan begitu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu pengharapanku, pengharapanku. Sekali katakan. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan. Katakan bersama-sama. Papara parararap, papara parararap, papara parararap, papara parararap. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita di rumah Tuhan. Dia layak ditinggikan sebab Dia Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Amin. Siap untuk bersorak-sorai, tetap memuji dan meninggikan Dia. Tuhan kita yang baik. Ya, sukacita kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Katakan karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Lebih sungguh katakan, dekap kasih-Mu, Engkau setia, setia menjagaku. Haleluya Tuhan. Tuhan ku nyatakan, mari bersama-sama, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kau bertahta atas semesta. Haleluya. Maha-Ku, Maha-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Amin Tuhan. Maha Kuasa, Maha Mulia Engkau Tuhan. Oleh karenanya lah Tuhan, dengan penuh sorak-sorai kami bersuka cita di rumah-Mu pada saat ini Tuhan Yesus Kristus. Sekali kita katakan, tak terlukiskan, tak terlukiskan. Mari yang merasakan kasih-Nya Tuhan, kasih yang Kau berikan. Haleluya. Karya termegah, tiada bandingannya. Lebih sungguh katakan, dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, Engkau setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, ya, Maha-Mu, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang
sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, maha kuasa. Mari umat Tuhan, dengan segenap hatimu nyatakan kepadanya atas semesta. Lebih sungguh sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekali katakan maha kuasa. Amin. Kau bertata atas semesta. Maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekali katakan dulu, sekarang. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus yang kami sembah, Dialah yang maha kuasa dan maha mulia. Haleluya. Lebih sungguh berikan pujian dengan tepuk tangan kita saat ini. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami telah kami ekspresikan, kami nyatakan dengan menaikkan puji-pujian sorak-sorai kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami juga akan bawa segala penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu. Layakan kami Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, segenap hatimu katakan, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan Yesus. Yesus, segenap hatimu sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Yesus, Yesus kau sungguh dengan segenap hatimu. Mari anak-anak Tuhan nyatakan cintamu padanya saat ini. Ungkapkan, ekspresikan dan katakan, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Yuk bersama-sama lebih tinggi lagi katakan, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari jemaat Tuhan, ungkapkan apa yang menjadi keinginanmu saat ini. Naikkan sembahmu dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Senangkan Tuhan dengan pujian ini. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau yang layak terima Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Kami berikan pujian kami saat ini kepadamu Tuhan. Kami naikkan pengagungan
Bahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami, hidup kami yang kami bawa dan persembahkan. Bagimu sembah kami, bagimu pujian kami agungkan Engkau. Mari memasuki awal di tahun yang baru 2022 pada saat hari ini. Naikkan penyembahanmu, berikan dengan segenap hatimu penyembahan yang terbaik padanya. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, masih di bulan yang awal, di hari-hari yang awal, di tahun yang baru ini. Kami bawa, kami persembahkan pujian kepadamu, Allah kami yang hidup. Oh, hanya Yesus Tuhan, Bapa yang besar, Allah yang layak terima sembah kami. Kami muliakan Engkau. Nikmati setiap penyembahan anak-anak-Mu saat ini itu. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami naikkan penyembahan kami, Tuhan Yesus. Dimanapun kami ada, terima Roh Kudus, Roh Penolong. Tolong bawa setiap penyembahan anak-anak Tuhan pada saat ini. Yesus Tuhan, Bapa yang besar, Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini kami persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Sekali katakan, segala pujian dan kemuliaan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu, hanyalah, hanya untukmu. Ya, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Sekali katakan, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di minggu ini. Berkati kami dalam rumah-Mu ini Tuhan, dalam ibadah minggu raya ini. Sehingga baik kami yang ada dalam rumah-Mu, di gereja-Mu ini, maupun kami yang mengikuti secara live streaming atau siaran tundanya, kami semua benar-benar dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan, berkati kami, setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Yang siap diberkati katakan dengan iman, amin. Silakan duduk kekasih Tuhan. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di minggu ini. Tema khotbah saya di hari minggu ini adalah dalam perlindungannya. Kenapa saya mau bagikan tema dengan judul dalam perlindungannya? Karena saya merasa, saya sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan sebelumnya,
bahwa kita masing-masing kita penting berada dalam perlindungan tangan Tuhan itu. Untuk itu sebelum saya mau bahas panjang lebar, saya mengajak kita semua membuka Mazmur 91. Mazmur 91 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai Mazmur dengan 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau tadi ayat-ayat diperhatikan dengan sungguh, siapa yang tidak mau menjadi bagian yang merasakan janji Tuhan yang luar biasa itu. 10.000 rebah di kiri, 1.000 rebah di kanan, tidak akan menimpa kita. Ular tedung tidak akan menguasai kita. Bahkan kalau kita jatuh pun malaikat-malaikatnya akan menatang kita. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kita pasti ingin ada dalam kehidupan yang seperti itu. Nah, kita semua pengen ke sana, saudara. Apalagi jika kita memperhatikan hidup di 2022 ini. Hidup yang kita baru beberapa hari ya. Tapi perhatikan saya, omongan saya tolong didengar. Sepanjang 2022 kita akan berjalan lebih cepat daripada sebelumnya. Perhatikan, uji omongan saya ini. Kita sedang berada di zaman yang bagi saya dahsyatnya lebih daripada revolusi industri di 1800-an. 2022. Semua kita ada perwakilannya di sini. Ada beberapa generasi dalam kehidupan di 2022. Pertama yang masih hidup adalah generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 44 sampai tahun 64. Ini berarti ya orang tua kita atau opung kita atau oma kita, saudara. Ini orang-orang yang lahir di tahun 44 sampai 64 ini itu orang-orang yang boleh dibilang gaptek secara teknologi. WhatsApp-an aja, WA-an aja udah keren. Dan mereka masih ada saat ini. Saya paling tidak masih punya orang tua yang hidup usianya ada 73, 74, masuk dalam kategori baby boomers. Kemudian juga ada generasi X. Ini orang-orang yang seusia saya kurang lebih.
yang lahir di antara tahun 65 sampai tahun 80. Ini orang-orang yang menjelang usia emas, usia 50 tahun. Sekitar itu, saudara. Ini generasi yang kalau saya baca penelitian-penelitian, generasi yang skeptis, generasi yang cenderung individualistis gitu. Dan kalau saya mengukur diri saya sendiri, ya memang seperti itulah kami dibangun, kami dibentuk, dan kami hidup gitu ya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Dan sekarang yang menguasai dunia adalah disebut generasi Y atau generasi milenial. Generasi atau anak-anak yang lahir dari tahun 81 sampai tahun 96. Dan ini yang paling mayoritas hari-hari ini. Kalau saudara tanya saya, generasi milenial itu generasi yang norak. Gitu. Kenapa norak? Maafkan saya ya. Itu suka selfiean. Ya. Makan bakso difoto dulu. Ya. Bakso sebelum dikasih saus dan bakso setelah dikasih saus. Ya, saudara yang senyum-senyum, saudara mungkin termasuk generasi norak ini. Ya. Kemudian ada generasi Z. Ini generasi anak saya yang pertama yang main drum tadi. Ini generasi anak-anak yang lahir tahun 96 sampai tahun 2010. Ini bagi saya di antara generasi sebelumnya, generasi yang paling bisa beradaptasi terhadap teknologi, terhadap digital. Ya. Dan disebut anak sosial media gitu ya. Anak yang gampang, pokoknya ngutak-ngatik komputer tuh cepat sekali gitu. Dan yang terakhir yang hidup sekarang ini adalah generasi Alpha. Generasi Alpha itu seusia Silo, anak saya yang paling kecil, yang lahir di tahun 2011 sampai tahun 2025 nanti. Ini anak-anak yang benar-benar lahir di zaman yang bagi saya edan ini, zaman digital, zaman milenial baru ini. Generasi digital, mereka owe-owe, bapak ibunya sudah dokumentasikan pakai video call. Sehingga omanya yang ada di Papua, opungnya yang ada di Medan bisa melihat itu kelahiran si anak itu. Ya. Ini anak-anak yang sejak owe-owe sudah fasih dengan digital, dengan handphone, dengan teknologi-teknologi yang lainnya. Dan kita ada di zaman yang variatif ini, saudara. Ya, saya mau ngomong ini karena saya menyadari gak semua orang Kristen paham di mana dia berposisi pada hari ini. Karena banyaknya generasi di hari ini itu akan terjadi benturan demi benturan. Saya jujur aja, kalau udah ngomong 5 menit sama ibu saya yang usia 73 tahun tuh masih harmonis. Tapi kalau udah 1 jam ngomong sama dia, pasti mulai ada benturan-benturan tuh. Ya. Karena ya orang tua saya itu karena gaptek teknologi, baru bisa buka handphone, baru bisa membuka YouTube, sehingga berita apa saja itu langsung dianggapnya benar gitu. Ya. Sedangkan saya yang agak skeptis, saya generasi X itu yang agak individual gitu ya, itu bisa membaca lebih objektif, saudara. Hari-hari ini tuh banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya ada di dalam zaman yang bagi saya tadi lebih dahsyat daripada revolusi industri, saudara. 2 tahun yang lalu, siapa yang tahu Zoom? 2 tahun lalu kalau saya ngomong Zoom sama saudara, saudara pasti berpikir apanya Pak yang di Zoom? Diperbesar apanya Pak? Pasti begitu. Tapi sekarang ketika kita ngomong Zoom, semua orang tahu bahwa ini adalah sebuah aplikasi di mana kita bisa bertemu secara virtual. Kita tahu Google itu sejak 5 tahun, 10 tahun lalu kita sudah pasif. Tapi siapa yang tahu 2 tahun sebelum pandemi ini itu Google Classroom, saudara. Ketika pergantian kelas anak-anak harus sekolah di rumah, terus anak saya bilang nanti kamu kuliahnya sekolahnya pakai apa nak? Pakai Google Classroom. Saya itu nggak ngerti apapun tentang Google Classroom itu. Tapi hari-hari ini siapa yang nggak tahu Google Classroom? Beberapa hari yang lalu saudara saya baca, Cina sudah membuat matahari buatan. Kita sudah tahu itu. Tapi beberapa waktu yang lalu dicatat, dipublish di semua media nasional bahwa matahari buatan itu bisa memancarkan sinar kurang lebih 70 juta derajat Celcius selama 17 menit tanpa masalah. Ini sumber energi yang terbarukan, saudara. Cina, ya.
Tidak lagi berharap pada matahari, tidak lagi berharap pada angin, tidak berharap lagi pada air, apalagi berharap pada alam, batu bara, minyak bumi. Dia sudah bisa membuat matahari buatan yang bisa menjadi sumber energi yang luar biasa. Itu per hari ini, per minggu ini 17 menit, 70 juta derajat Celcius bisa dipancarkan. Tapi kita tahu di balik itu semuanya kalau bocor, dunia bisa meleleh karena itu adalah nuklir. Kekasih Tuhan. Sebelum pandemi siapa yang fasih dengan cashless itu? Saudara, saya yakin sudah punya kartu kredit beberapa tahun sebelum pandemi. Tapi kita gunakan ya hanya kartu kredit saja. Kita nggak pernah berpikir bahwa orang-orang yang ekonominya menengah dan rendah itu bisa cashless. Tapi kemarin saudara, saya cuci mobil. Saya cuci mobil di daerah Villa Melati, saudara. Kemudian saya mau bayar cash. Kami tidak terima lagi cash, Pak. Saya keluarin debit, maafkan Pak, mesin saya sedang rusak. Saya mau m-banking nggak bisa. Lalu gimana? Kris aja Pak, pakai QR. Saudara bayangin kalau yang nyuci mobil itu ibu saya. Mateng saudara. Cash nggak bisa, debit nggak bisa. Ibu saya nggak ngerti kris Pak. Dipikir kalau kris tuh kayak orang Jawa gitu. Yang melengkung-melengkung itu. Ini zaman yang udah luar biasa edan. Bapak Ibu menganggapnya biasa aja, tapi coba mundur 2 tahun kemarin, saudara. Ya. Kemudian saudara, ya, di Agustus 2021, Mark Zuckerberg itu saudara, ya, dedenggotnya Facebook itu merubah nama Facebook menjadi Meta, benar saudara? Saya pikir itu cuma pergantian nama doang yang gak ada arti signifikan macam-macam. Saya mungkin ini oleh permainan ekonomi, takut menghindari pajak dan tuntutan-tuntutan karena di Facebook itu banyak bocor data dan segala macam sehingga dirubah namanya jadi Meta. Tapi ternyata tidak itu, saudara. Bukan sekedar berubah nama dari Facebook menjadi Meta, tapi merubah dunia dari universe menjadi metaverse, saudara. Saya berani yakin gak semua paham tentang metaverse. Oh ini ngeri lagi saudara. Ya, ngeri lagi. Dan bukan cuma Facebook. Yang namanya Apple, yang namanya Microsoft. Itu sudah membangun dunianya masing-masing, metaverse-nya masing-masing saudara. Dan kita sedang masuk di zaman yang baru ini. Kita akan masuk ke dunia Avatar namanya saudara. Kita pernah lihat film Avatar ya beberapa tahun yang lalu. Dan itu cuma film beberapa tahun yang lalu. Tapi dalam tahun-tahun ini, dengarkan itu akan menjadi kenyataan. Virtual reality VR beberapa tahun yang lalu. Kayak games, konsol games itu membuat games pakai kacamata VR. Tapi gak laku. Kenapa? Masih mahal. Terus juga makinnya kurang enak, gak nyaman. Tapi dengarkan saya, dalam beberapa tahun ke depan, teknologi VR, kacamata VR itu akan semakin mudah, semakin ringan, dan semakin murah. Ya. Sehingga kita nanti bisa dengan VR itu masuk ke dalam dunia VR itu. Seperti kalau kita sekarang ini main games, kita punya kacamata VR, tiba-tiba kita ada dalam game tersebut, saudara. Seolah-olah berada dalam games tersebut. Kita tidak lagi menghadapi layar TV dan cuma konsol, tapi kita ada dalam game tersebut. Ya, artificial intelligence dari AI ini, dari virtual reality menjadi augmented reality. Augmented reality ini lebih keren lagi saudara. Ya, dan ini sebagian saudara sudah memakainya meskipun saudara nggak sadar. Kalau virtual reality, kita masuk ke dalam dunia virtual itu, tapi kalau augmented reality, kita membuat dunia kita menjadi sesuatu yang virtual. Contohnya hari-hari ini saudara selfie, atau saudara bikin TikTok, saudara masuk ke Instagram, saudara pakai filter. Banyak orang yang blended kencan buta, itu kecewa saudara. Karena pas kirim foto, fotonya semuanya filternya keren. Nggak ada jerawatnya, bibirnya seksi. Tapi pas ketemu di Starbucks, ketemu di kafe tertentu, shock. Karena mukanya beda sekali. Hari-hari ini kita akan menghadapi lebih daripada sekedar itu saudara. Bapak Ibu rumah saudara jelek nih misalnya, maafkan saya ya. Dindingnya jelek sekali, tapi kau mau post sesuatu dari dinding itu. Saudara tinggal masuk ke latar dinding yang kita jelek di rumah itu, kita
nggak perlu malu dan merubah dekorasi rumah kita, tinggal foto, sudah masuk ke aplikasi, dinding yang bolong-bolong, yang jelek itu bisa dirubah. Sedemikian rupanya. Dan banyak kita nggak sadar bahwa ini bisa merubah kita, saudara. Manusia akhirnya dikontrol oleh tadi, dunia virtual, metaverse. Bapak Ibu ada yang ngikutin Gozali Everyday nggak? Ada yang tahu? Yang tahu Gozali Everyday angkat tangan. Banyak yang nggak tahu kan? Ini gelo, saudara. Ada orang namanya Gozali, saudara. Sejak beberapa tahun yang lalu, itu kerjaannya cuma selfie. Kemudian tersimpanlah kurang lebih 932 foto selfie-nya dia. Kemudian dijual foto itu di metaverse, di NFT, saudara. Siapa yang mau beli foto kita, saudara? Kalau Pak Prana foto selfie, paling yang beli ya istri lo. Ngapain gue beli foto selfie lo gitu? Siapa lo juga? Mending kalau artis. Ini Gozali orang biasa. Kalau kau lihat fotonya, bentuknya aja gak proporsional gitu, saudara. Dia jual pertama harga fotonya itu, kalau kita membaca literatur, ya, itu harga fotonya cuma sekitar 48.000, saudara. 48.000 rupiah. Yang beli cuma 1, 2. Tapi karena dia konsisten mengupload fotonya itu dalam dunia NFT itu. Hari ini satu fotonya nilainya berapa, saudara? 14,5 juta. Ada orang beli foto selfie orang yang gak terkenal harganya 14,5 juta. Sehingga si Gozali ini sekarang dikejar-kejar di Ditjen Pajak katanya, saudara. Karena menjadi orang yang kaya raya. Bayangin kalau 900 fotonya itu satu fotonya 14 juta, berapa penghasilan dia? Dan bagaimana orang yang pertama kali beli fotonya si Gozali harganya 48.000, sekarang dia bisa lepas 14 juta. Saudara, saya ini nggak bodoh-bodoh banget. Tapi jujur saja saya sebagai orang yang lahir dan disebut generasi X itu nggak ngerti, saudara. Kok ada orang, ya apalagi kalau Bapak Ibu masuk ke dunia kripto lagi. Ada CryptoPunk namanya. Gambar kartun nggak jelas begitu. Ya, kalau yang usia di bawah saya mungkin paham ini. Itu gambar kartun gak jelas. Gue dikasih juga ogah. Tapi itu bisa ada nilainya, saudara. Harganya gila-gilaan. Saya kemarin ambil waktu. Saya panggil anak saya yang pertama namanya Sean. Ya, saya pelayan Tuhan. Saya berani berkata di mimbar ini, saya gak mamon, saya gak daging. Tujuan saya bukan uang. Gak pernah ada pikiran uang dalam pikiran saya. Saya hidup bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi itu saya, not my son. Sambil saya bagikan iman saya kepada dua anak laki-laki saya panggil Sean yang paling ngerti. Sean, hidupmu nanti ketika di usia kurang lebih 20 tahun, 30 tahun. Itu berbeda dengan duniamu sekarang ini, Sean. Saya bilang sama dia, you sekolah-sekolah aja, tapi jangan kejar nilai. Dan saya bukan keluarga yang mengejar nilai. Karena saya sudah membaca banyak artikel-artikel, bahkan banyak penelitian-penelitian di jurnal-jurnal yang kompeten, yang mengatakan beberapa tahun ke depan akan ada useless generation. Jadi generasi-generasi di mana mereka punya titel S1, S2, S3, tapi nggak bisa bekerja. Dan kita, saya, orang tua saya, baby boomers, itu dididik pokoknya sekolah le. Saya tuh dididik begitu. Yang penting sekolah, punya titel, kalau punya titel bisa kerja. Faktanya gak usah nunggu 5 tahun depan. Maafkan saya, ada S2, itu viral, jadi Gojek, saudara hanya bisa. Ada orang gak punya titel, sekarang ini kayak Gozali, saudara, kaya raya. Di zaman saya diajar bapak saya jangan main games. Kalau main games, main komputer itu hanya waktu libur saja. Jam-jam tertentu saja. Tapi sekarang, saya kalau mengajar anak saya, enggak, silakan main games. Silakan explore komputer. Sebab itu dunia kalian nanti. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan.
Saya cuma ingin mengajak saudara yang mau dengarkan saya, saudara yang seangkatan dengan saya, apalagi kalau saudara generasi baby boomers, coba pola didik anakmu terus berbeda. Bahkan hari ini saya bisa punya avatar saya, saudara. Saya buat avatar saya, kemudian saya beli misalnya DNA-nya Elon Musk, saya merger sama DNA-nya Bill Gates, maka saya punya avatar yang punya DNA dari 2 orang yang hebat ini. Itu bukan saja buat hebatnya saya dalam dunia avatar ini, tapi itu bisa diperjualbelikan dan nilainya mengerikan, saudara. Gereja menghadapi ini. Saya kemarin gak ada bersama saudara, saya khotbah di sebuah gereja besar. Saya juga ngomongin hal ini. Habis saya ngomongin hal ini, pendetanya, pendeta gembalanya, dan pendeta-pendetanya minta saya untuk ke ruang tamu mereka. Karena ternyata mereka tahu tapi tidak peduli. Dan bahkan ada yang gak tahu dan gak peduli. Ketika saya khotbah itu, mereka menganggap saya hamba Tuhan. Mereka bingung kenapa pendeta ini khotbahnya kok seperti ini. Saya bilang kita menghadapi zaman seperti ini, Pak. Gereja juga akan menghadapi pergumulan yang kurang lebih sama. 5 tahun, 10 tahun lagi saya bilang gedung ini akan sepi, saudara. Ketika virtual reality kacamata sudah menjadi sesuatu yang murah, bisa diakses bahkan mungkin disubsidi oleh pemerintah. Seperti layaknya sekarang pulsa untuk bisa sekolah di rumah pakai komputer, pakai handphone disubsidi sama pemerintah. Mungkin nanti akan disubsidi sehingga semua orang punya virtual reality kacamata ini. Sehingga kalau mau ibadah tinggal setting programnya, ibadah di gereja mana, di ibadah doe, klik, masukin kacamata di mata, maka kita ada di ruangan ini. Dan saya bilang, banyak pendeta gak mikir. Pendeta mikirnya bahwa ketika pandemi sudah lewat, kita akan kembali seperti kehidupan 2 tahun sebelum pandemi ini. Saya bilang gak mungkin terjadi kembali. Dalam dunia bisnis juga demikian, sudah banyak perubahan, saudara. Bisnis-bisnis konvensional gak ada lagi. Bro, lo punya toko kelontong. Lo kalau ngomong di metaverse ya, lo tinggal masuk ke toko-toko, lo bisa klik-klik di dalam metaverse itu, ya beli di situ, barang nanti dikirim. Tahun ini ada orang akan tamasya keluar angkasa. Zaman saya, siapa dulu? Ada calon astronot di zaman Orde Baru, Ibu Dr. Pratiwi, ya. Tapi gak jadi. Susahnya minta ampun jadi astronot. Sekarang asal punya uang, saudara bisa beli tiket itu, bisa terbang ke luar angkasa. Bagi saya tinggal di bulan, bahkan menemukan bumi lain selain bumi tempat kita tinggal ini, tinggal tunggu waktu, saudara. Dan kalau saudara gak siap ini, saudara akan gagap dalam menghadapi itu semuanya. Jangan dibilang itu masih jauh. 10 tahun yang lalu, ada Bitcoin namanya. Siapa yang main? Bu Mona mungkin orang perbankan. Siapa yang mikir Bitcoin 10 tahun yang lalu akan segede gini? Sekarang satu Bitcoin Pak, harganya hampir 900 dan 1 M Pak. Dan itu terbatas hanya 21 ribu saja di dunia ini. Maka nilainya luar biasa. Saya kemarin buka YouTube, ada anak muda Indonesia, pinter sekali. Dia kuliah S2 di Harvard. Dia tidak bawa duit sama sekali. Dia memang sejak 7 tahun lalu main Bitcoin. Dan Bitcoinnya itu ketika dia pindah badannya ke Amerika, tinggal dirubah sedemikian rupa, currency-nya menjadi dari rupiah ke dolar, dan dia bisa cairkan di situ tanpa ada birokrasi bank dan lain sebagainya yang ngejelimet. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Kalau 10 tahun lalu kripto tidak dianggap, 2022 kalau Bapak Ibu ngeh, maka Bapak Ibu akan coba bermain Bitcoin. BCA, Mandiri, itu bank pemerintah yang kuat sekali. Tapi hari ini tiba-tiba ada Bank Jago. Bapak Ibu tahu Bank Jago yang punya Gojek. Bayangin Gojek, perusahaan transportasi teorinya, itu sekarang punya bank yang omsetnya gila.
Ada Bank Aladin Syariah. Itu juga sekarang gila. Saya tidak terlalu fokus dengan bank-bank yang aneh-aneh ini. Tapi perkembangannya Bank Jago, Bank Aladin ini dalam konteks Indonesia itu luar biasa. Dan gak bisa dianggap remeh ini. Maka sekarang bank-bank juga kalau gak salah juga bermain digital. Ya. Sekarang lagi tren boneka bayi. Apa tuh? Iya kan? Yang harganya luar biasa, kata dimasukin roh-roh tertentu. Ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dunia virtual, saudara. Jadi kau akan punya bayi virtual yang bisa kau pegang dan kau rasakan banget kehangatannya di tangan kita. Dan itu tinggal tunggu waktu. Di minggu ini, yang namanya artifisial tuh bahkan sudah bisa dicangkokkan. Bapak Ibu tahu kan ada orang namanya, siapa marganya, Bennett lah gitu. Saya godain anak saya yang kecil karena kan namanya Silo Oliver Bennett, itu bapak kamu. Yang ditransplantasi jantung babi. Berhasil. Dan sebentar lagi bukan jantung binatang tapi jantung buatan. Seperti hari-hari ini banyak saudara itu makan makanan buatan. Zaman saya kecil vegetarian tuh ya benar-benar vegetarian. Makanannya dari tahu, tempe dirubah sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa supaya nyari seperti binatang makanan dari binatang. Tapi hari-hari ini kalau kita mau jujur, itu semua sudah kimia semuanya. Aduh Bapak Ibu, saya ngeri saudara. Jujur aja sebagai pelayan Tuhan ketika mendalami ini saya ngeri menghadapi hari esok. Dan saya lebih ngerinya lagi kalau gereja dalam hal ini konteks saya tidak mulai mengajarkan ini, membagikan ini kepada saudara. Sebab kalau saudara tidak berubah, tidak perhatikan ini, saudara akan terhisap gitu. Satu sisi mungkin saudara akhirnya mengikuti virtual ini dengan ketidakimanan, gak punya iman yang benar, sehingga saudara semakin jauh dari Tuhan. Sisi yang lainnya karena saudara gak peduli, saudara punya iman tapi tetap terhisap menjadi orang yang bodoh, orang yang tertinggal, orang yang ketinggalan jauh. Kita harus beradaptasi Bapak Ibu. Dan dalam Mazmur 91 itu kita gak bisa klaim. Aku klaim janji Tuhan 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Gak gitu. Tapi kita juga harus menghidupinya dengan cara apa? Karena kita dibekali dengan akal budi sama Tuhan. Dibekali dengan hikmat marifat dari Tuhan. Kita pakai itu supaya kita bisa menyikapi kehidupan ke depan dengan bijaksana. Nah, percepatan dunia ini begitu dahsyatnya saudara. Bagi saya menguncang dunia. Tantangannya berat. Tapi ada Mazmur 91 tadi. Coba kita lihat kembali ayat 1. Karena Mazmur 91 di mana isinya hebat-hebat janji Tuhan yang luar biasa itu. Kuncinya di ayat 1 saudara. Semua janji Tuhan yang hebat-hebat itu, yang indah-indah itu akan kau terima kalau kau menggenapi dan melakukan ayat 1 ini. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai dan seterusnya. Jadi supaya kita terus dalam perlindungan Tuhan, supaya kita terima janji Tuhan yang luar biasa, sehingga di 2022kah, 2023kah, dan di sepanjang sisa hidup kita bisa keluar lebih dari seorang pemenang. Menurut pemazmur di ayat 1, Mazmur 91, saudara dan saya harus duduk. Saudara, hal yang sederhana, kita masuk ke warung, kita pasti kalau warungnya itu warteg sekalipun, kursinya kursi plastik bakso sekalipun, kita akan mencari tempat duduk yang paling nyaman, yang paling aman. Kita lihat dulu, kalau kira-kira goyah, kita pasti nggak dudukin tuh bangku.
Kalau saudara jalan ke IKEA, saudara jalan ke toko-toko mebel yang paling bagus, meskipun tampilannya bagus, saudara tidak mungkin langsung beli. Saudara pasti duduk dulu, nyoba dulu, nyaman nggak di kursi itu. Ketika nyaman, cocok dengan kantong kita, baru kita beli. Maka duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu artinya kita benar-benar mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Nah, saudara, ini gak mungkin terjadi kalau saudara gak punya iman. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Wong Tuhan tidak kita kenal. Dan jangan bilang sama saya kenal Tuhan tuh kalau saya Kristen Pak, saya kenal Tuhan tuh kalau saya ke gereja Pak. Belum tentu. Saya kemarin dengar diskusi yang menarik dari seorang yang berbeda iman dengan kita, tapi bijaksana bagi saya. Dia berkata demikian, orang baik tetaplah baik apapun agamanya. Orang jahat tetaplah jahat apapun agamanya. Jadi agama tidak akan bisa merubah orang otomatis dari jahat menjadi baik. Baik akan terus baik. Sebab banyak orang di luar sana beragama tapi ngebom orang lain. Orang Kristen banyak di sana yang beragama, tapi kerjaannya jelekin orang lain. Fitnah orang lain. Nipu orang lain. Korupsi. Nah saudara, saya mengajak kita sejak 27 tahun ada The Way ini. Saya selalu mengatakan bahwa agama itu gak penting. Yang penting adalah menjadi seorang Kristen, bukan soal agamanya. Orang Kristen pasti beragama Kristen, tapi orang beragama Kristen belum tentu Kristen. Karena Kristen adalah orang yang benar-benar hidupnya mau seperti Kristus. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Mengasihi orang lain, mengampuni orang lain 70 kali 7. Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang sungguh? Maka carilah kursi yang nyaman. Kalau kau temukan itu dalam Tuhan Yesus, maka jangan cuma duduk, tapi nikmati kursi itu. Explore kursi itu. Duduk dengan mengeksplor kenyamanan di mana kita duduk. Yang kemudian di ayat 1 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bermalam. Kita gak mungkin bermalam sembarangan gitu kecuali memang kecelakaan. Kita terjebak dalam lebatnya hutan, kita gak bisa terobos hutan itu karena gelapnya malam. Akhirnya kita berhenti di titik kita diam saat itu dan kita terpaksa tidur di situ karena gak ada pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu punya pilihan, maka bermalam tentu kita akan bermalam di tempat yang menurut kita nyaman. Saya pernah bilang sama ibu saya punya rumah keluarga di Kediri. Tapi saya bilang sama ibu saya, Bu, kalau Mas Seno nanti pergi ke Kediri, main ke Jawa Timur lagi, jangan berharap Mas Seno akan bermalam di rumah keluarga kita ya Bu, saya bilang gitu. Kenapa? Ya karena yang tinggal di rumah kita itu, meskipun saya punya kamar khusus, kamarnya gak pernah di-upgrade. Kasurnya tuh masih kasur kapuk yang mungkin 10 tahun yang lalu gak pernah diganti. Tidur di situ sakit. Bantalnya kalau tidur itu pasti selalu kayak salah tidur begitu. Sedangkan ada losmen, ada hotel bintang 1 yang harganya cuma 200 ribu, 300 ribu, pakai AC nyaman, gak jauh dari rumah keluarga kami. Saya bilang sama ibu saya, pokoknya kalau itu gak dirubah, Mas Sena mau rubah, tapi benar-benar dirubah. Ya, tapi kalau gak dirubah ya gak akan nginap di situ. Udah kamar mandinya zaman dulu banget lagi. Gue tingginya 178, tuh kamar mandi cuma segini saudara. Kalau gue tiba-tiba mandinya pakai gayung kan, belum pakai shower. Wah, kejedot sama plafon tangan saya. Nah rumah kampung soalnya. 200 ribu, 300 ribu kamar mandinya bagus. Nah kekasih Tuhan.
Kalau kita mau bermalam, maka kita juga pasti akan pilih tempat bermalam yang terbaik buat kita. Pertanyaan saya kepada saudara, sudahkah jadikan Tuhan sebagai tempat bermalam kita? Artinya kau merasa nyaman dalam kepakan sayapnya. Artinya kau percaya atas perlindungan tangannya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Supaya kita bisa duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Supaya kita bisa bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka upgrade dirimu, saudara. Diri itu harus di-upgrade. Dengan apa? Kalau ngomongin iman, dengan punya kehidupan pujian penyembahan. Belajarlah memuji Tuhan. Belajarlah menyembah Tuhan. Dalam banyak hal yang ringan-ringan bisa kita kerjakan itu. Kemudian upgrade dengan apa? Membaca firman. Kalau firman ini sulit kita baca, kita mau niatnya baca satu pasal, baru satu kata aja udah kita ngantuk. Coba dengarkan renungan. Di YouTube ada, di Instagram ada, di TikTok ada. Sekarang renungan-renungan harian tuh ada yang keren-keren. Ada saya lihat TikTokers dari luar negeri dan kebetulan mungkin hamba Tuhan. Itu sambil dia ngutip ayat firman Tuhan sambil dia nari. Mungkin saudara suka ngeliat hal itu. Apa yang salah dengan hal itu? Kalau saya bisa seperti itu, saya akan bikin program seperti itu. Cuma masalahnya gue gak bisa. Joget TikTok gitu gak bisa. Itu gak bisa, saudara. Pak Adi bisa? Sekarang banyak fasilitas. Jadi jangan kaku. Dengar khotbah mau yang panjang 1 jam di YouTube ada, yang setengah jam ada, yang 5 menit ada. Kalau kau gak suka dengan gaya gerejamu, tinggal cari di YouTube gereja lain, ada banyak. Maka hari-hari sekarang itu sebenarnya gereja boleh dibilang open church. Ya, open church itu apa? Ya kita harus tidak bisa membatasi jemaat kita. Dia mau kemana aja silahkan aja. Ya. Jadi upgrade dirimu yang terutama ya doa dan puasa. Puasa itu penting loh saudara. Bukan cuma untuk supaya kolesterol kita turun, darah tinggi kita turun. Tapi puasa itu penting, gaya hidup berpuasa itu penting. Berpuasa yang benar dengan berpuasa yang biasa saja kata orang dunia. Berpuasa yang gak makan, gak minum saja itu bagus buat badan. Terlebih kalau kita imbangi dengan ketika puasa ada waktu buat merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, itu pasti akan luar biasa. Yang saya mau katakan saudara, ayat 1 yakni kita akan dalam lindungan Tuhan itu akan kita rasakan. Kalau Bapak Ibu mulai hari-hari ini benar-benar bertanggung jawab atas dirimu. Jangan anggap remeh hari esok. Kita harus peka. Pesan saya tadi, jangan didik anakmu dengan gaya kita. Ya, ini tolong diperhatikan yang punya anak-anak. Pokoknya jangan didik anak kita dengan gaya kita. Ya. Setiap manusia hidup di zamannya masing-masing yang berbeda. Sekarang ini saudara, bahkan sekolah formal dalam beberapa waktu ke depan saya bilang akan ditinggalkan. Ada open science. Pak Habibie, B.J. Habibie, siapa yang meragukan kepintaran beliau? Tapi pertanyaan saya tolong jawab. Beliau bisa bikin pesawat sendirian dan bisa terbang? Gak bisa. Dia butuh tenaga ahli, dia butuh IPTN yang besar itu. Tapi sekarang kalau kau lihat YouTube, ada orang di dalaman Sulawesi sana, kerjaannya cuma bengkel. Dia bisa bikin pesawat, pesawatnya terbang loh. Kelo gak saudara? Pesawatnya terbang. Pak Habibie bikin seperti itu belum tentu bisa. Dia teorinya hebat, tapi mungkin secara prakteknya dia kurang. Ini orang bengkel biasa betulin motor mobil, dia berpikir, kayaknya gue bisa bikin pesawat. Terus dia coba kulik-kulik, dia bisa bikin pesawat dan pesawatnya terbang lagi. Meskipun belum dapat sertifikasi. Dan saya yakin Pak Andi kalau suruh naik akan mau. Tapi paling gak terbang Pak. 5 meter, 10 meter. Dengan jarak tempuh yang cukup panjang. Jadi pergunakanlah sekarang ini. Saya selalu bilang sama anak saya,
pergunakanlah internet dengan baik. Ya. Jangan cuma sekedar hanya main games yang tidak menghasilkan. Ya. Bapak Ibu tahu tidak, di Amerika sekarang, di zaman saya, orang-orang yang sejaman dengan saya, itu kalau 17 tahun lepas dari SMA, maunya cepat-cepat keluar. Bagi orang-orang sejaman saya, keluar dari rumah orang tua untuk mandiri di luar rumah, itu kebanggaan, pride. Tapi kalau kau baca sekarang ini yang terjadi di Amerika apa? Bahkan banyak orang usia sampai 30 tahun, itu tinggalnya nyaman bahkan, bahagia bahkan, dan gak malu bahkan tinggal di garasi orang tuanya. Dulu di angkatan saya, siapa yang mau tidur di garasi? Habis 17 tahun maunya keluar supaya bisa mandiri, punya rumah kecil, apartemen kecil, itu kebanggaan pride. Tapi sekarang di Amerika, di dunia barat sana, orang masih tinggal sama orang tuanya di garasi. Kenapa? Hanya dengan garasi dia bisa hidup. Modal laptop doang, modal komputer doang, dia bisa hidup. Gak perlu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, gak lagi itu. Dunia sudah berubah, saudara. Intinya, saudara, meskipun kita mungkin untuk belajar dalam dunia, belajar yang resmi, gak lagi memungkinkan, tapi dengan internet, kita bisa membuka wawasan kita. Apa yang gak mungkin sih sekarang ini? Tadi saya sempat ngomong sama Silo, anak saya. Dia bilang gini, "Pak, kata orang itu kan carilah ilmu sampai ke Cina ya, Pak. Tapi di sini malah orang Cina kuliahnya di BINUS." Jadi saudara ya, saya geli juga ya gitu ya. Iya juga ya. Intinya kita harus menyikapi zaman. Belajar firman Tuhan juga sekarang bisa mandiri. Ya. Bisa belajar di rumah. Yang penting kita punya kehausan. Dan yang paling penting untuk kita bisa sampai di sana, kita merasa siapa kita. Saya bisa seperti ini karena dulu sering kontemplasi, saudara. Sering ke pantai, ngelihat debur ombak. Sering ke gunung, ngelihat bintang-bintang. Ketika saya melihat itu, saya menyadari kecilnya saya. Dan itulah yang menjadi turning point. Saya berubah. Bahwa sehebat apapun saya, sekeren apapun saya di hadapan Tuhan tuh sebutir debu pun tidak. Dan semua kita akan mati. Senggol kiri kanan, saudara. Sebentar lagi mati. Pertanyaannya, sebelum kita mati apa yang sudah kita lakukan? Bagi orang yang kita cintai, terlebih bagi Tuhan. Sebab saudara boleh tidak percaya, tapi Alkitab saya mengatakan ada kehidupan setelah kematian itu. Kehidupan setelah kematian, kata Alkitab saya, cuma 2, surga dan neraka. Dan itu tempat gak bisa kita switch off, kita gak bisa pindah-pindah semau kita sendiri. Dan 2 tempat itu sifatnya kekal adanya. Dan tiket untuk bisa membuat kita sampai di surga atau neraka, itu bisa kita dapatkan ketika Bapak, Ibu, dan saya hidup di dunia ini. Maka jadilah orang yang baik. Saya bilang tadi, mengutip orang hebat, orang baik itu tetap baik apapun agamanya. Maka jangan jadi orang yang picik, yang beranggapan, oh yang Kristen semuanya baik, belum tentu. Oh yang Muslim itu gak baik, belum tentu. Orang baik tetap baik apapun agamanya. Tapi kita yang sudah hidup dalam kebenaran, mestinya gak cukup jadi orang yang baik semata. Sebab baik sekalipun, meskipun menyukakan banyak orang, belum tentu bisa membuat kita ada dalam kehidupan kekal yang baik itu. Maka percayalah kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah Tuhan dengan sungguh. Hidup mengandalkan Tuhan, maka 2022 apapun tantangannya, karena kau dalam lindungan yang maha kuasa, kau akan diberkati Tuhan. Dan itu harapan saya kepada semua di sini. Bahwa seberat apapun jalan kita, tertatih-tatih apapun kita di 2022, saudara pasti akan terus bisa move on. Karena Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Haleluya.
Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Kami diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang melindungi. Tapi meskipun demikian, Allah yang melindungi itu harus ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan. Hamba sudah bagikan bagaimana hamba melihat masa depan. Satu sisi itu adalah kengerian, ketakutan, tapi satu sisi itu adalah peluang juga. Dan hamba sampaikan supaya saudara-saudaraku dalam iman di tempat ini yang mengikuti ibadah ini juga terbuka. Bahwa kita bisa beradaptasi dengan zaman apapun karena kita diberikan hikmat marifat dari Tuhan dan dihembuskan nafas hidup. Ada unsur ilahi dalam diri kita. Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 6 bahwa apapun yang diinginkan manusia, kalau manusia mau melakukannya maka pasti jadi. Maka Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang Kau taruhkan di hati. Dan doa agar kami semua di tempat ini benar-benar bijaksana dalam melihat 2022 dan ke depannya. Bijaksana dalam melakukan segala aktivitas dan tentu ketika merancangkan rencana-rencana yang mau kami kerjakan di sepanjang tahun ini. Tolong kami semua Tuhan, sehingga kami benar-benar menggenapi Mazmur 91 tadi. Dan terutama kami per hari Minggu ini benar-benar menemukan tempat duduk yang baik itu. Duduk dalam lindungan Tuhan. Menemukan tempat perlindungan kami, yakni bermalam dalam lindungan Tuhan. Bangunkan iman kami Tuhan. Sehingga setan, iblis, kekecewaan, akar pahit terhadap apapun yang membuat iman kami runtuh hari ini. Kami cabut, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Lewat firman yang kami mau dengar per hari ini Tuhan. Iman kami bertumbuh. Dan kami menjadi manusia yang benar-benar mengerti tentang maunya Tuhan atas hari esok. Sehingga kami tidak gagap menghadapi apapun tantangan di masa depan. Kami tidak ketinggalan terhadap apapun yang terjadi di hari esok. Dan di atas segala-galanya kami tidak salah langkah, jumawa, sehingga kami akhirnya terperosok. Meskipun kami lihat ada lumpur, tapi kami terus injak dan akhirnya kami terhisap dalam lumpur itu. Berikan kami pertolongan-Mu Roh Kudus, sehingga kami semua di sini bukan cuma cakap jadi pendengar firman semata, tapi juga jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Tolong kami Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggur Saudara. Kalau kau sudah siapkan rotimu di tanganmu dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan mengimani makan tubuh Yesus. Menyatu dengan tubuh Tuhan. Kenapa kita lakukan? Karena itu perintah Tuhan. Makanlah, inilah tubuhku. Maka dengan imanmu angkat roti hosti tinggi di hadapan Tuhan. Imani sungguh yang kita makan adalah tubuh Yesus dan bersama saya dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa bilurnya Tuhan, oleh kuasa tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah ini. Kami semua dipulihkan, disembuhkan. Semua sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan setan, iblis dan semua perbuatannya, termasuk virus COVID-19 dan semua turunannya, tidak berkuasa atas kami. Kami sudah dipulihkan, diciptakan kembali baru, serupa, segambar seperti Allah. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus yang sudah memulihkanku sempurna. Makan dengan iman. Tubuh Yesus. Nggak ada salahnya Bapak Ibu punya iman. Kalau hari ini datang ke gereja, kalau ada sakit jantung misalnya sudah beriman makan tubuh Yesus, katakan dengan imanmu, jantungku sudah dipulihkan Tuhan. Dengan imanmu angkat anggur tinggi di hadapan Tuhan. Imani sungguh yang sebentar kita minum bukan lagi sirup anggur tapi darah Yesus. Dan bersama saya dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib. Kami percaya
oleh setiap tetes darah Yesus kami semua sudah disucikan, sudah dikuduskan. Segala kuasa kutuk dosa, kutuk Kejadian 3, kutuk keturunan, bahkan setan, iblis dan semua perbuatannya tidak lagi berkuasa atas kami. Mata kami suci, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa dengar panggilan dari surga. Mulut lidah kami penuh kuasa, sehingga apa yang kami doakan, yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Tangan dan kaki kami diberkati. Apa yang kami pegang dan kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kaki kami melangkah, tanah bumi yang kami pijak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kami semua sudah disucikan, dikuduskan, diciptakan kembali baru, serupa, segambar seperti Allah. Dalam nama Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, inilah darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami sempurna. Minum dengan imanmu, saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah minum darah Yesus, percaya bahwa setiap salah dosa kita sudah diampuninya, sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Maka keluar dari ibadah ini jadilah orang yang benar-benar menyadari bahwa saudara sudah dikuduskan. Jadilah manusia-manusia yang beriman dengan penuh. Saudara boleh mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang sudah kita dapatkan, berkat yang kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat segala yang kami terima. Kami sudah disembuhkan dari semua sakit penyakit kami. Kami percaya kami sudah pulih sempurna. Kami juga sudah diampuni atas semua salah dosa kami. Dosa kami yang merah seperti kermiji pun kami beriman sudah putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Dan mampukan kami sehingga ketika kami keluar dari rumah-Mu ini dalam kekudusan Tuhan, mampukan kami agar terus bisa menjaga kekudusan-Mu ini Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kami masing-masing. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Amin. Saudara sudah bersyukur, silakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Dan saya akan mengajak saudara untuk kembali berdoa. Sebentar kita akan memberikan persembahan, kita doa kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat firman yang kami dengar, buat perjamuan kudus yang kami terima. Dan sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan kepada Tuhan persembahan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan pakai dengan cara Tuhan yang ajaib, sehingga pelayanan di gereja The Way semakin diberkati Tuhan, semakin berdampak bagi banyak orang, semakin menjangkau banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap memberi katakan dengan iman, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Tuhan memberkati saudara, dan saya mau memberikan pengumuman sebelum kita akhiri ibadah kita bahwa per Senin besok digital ministry kita, The Way Days Digital Ministry, akan mulai kembali melayani saudara. Di YouTube kita akan 2 kali tayang, ada jam 10.45 pagi dan juga jam 18.15 malam. Jadi setiap hari ada 2 program yang kami upload di YouTube. Dan kami juga mulai melayani secara aktif di Instagram dan juga di TikTok. Dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti khotbah-khotbah saya secara audio yang kita mulai cicil di-upload di Spotify. Jadi kalau Bapak Ibu sambil berjalan, sambil masak di rumah, mungkin sambil berkebun, mendengarkan earphone begitu ya, Bapak Ibu bisa mendengarkan khotbah sehingga sambil bekerja, kerjaan kita bisa tidak terbengkalai, iman juga bisa bertumbuh. Jadi ada Spotify, channelnya semuanya ada di layar saudara. Semoga apa yang kami kerjakan itu menjadi berkat buat semuanya. Dan terus dukung dalam doa. Bapak Ibu yang mau tertanam dalam komunitas kami bisa join dalam komunitas sel atau komsel kita.
dan juga ada ibadah doa bagi Bapak Ibu yang rindu menjadi pendoa syafaat atau punya pergumulan untuk didoakan, bisa ikut dalam ibadah doa. Nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara juga, supaya nanti bisa di-add dalam grup WhatsApp, baik itu Komsel maupun juga ibadah doa, sehingga ketika mereka buat kegiatan ibadah, Bapak Ibu juga mendapatkan informasinya. Terima kasih buat kebersamaan kita dalam beberapa menit ini. Doa saya sepanjang minggu yang lewat, Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Dan kembali saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan terlebih dahulu kita berdoa syafaat. Makasih Tuhan buat ibadah kami di minggu ini kami sudah selesaikan. Doa kami sekali lagi, mampukan kami jadi pelaku firman ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami senantiasa sehingga setiap langkah kami benar-benar berada dalam jalannya Tuhan. Roh Kudus, jangan buat kami sampai terpelosok menjauh dari jalan-Mu. Berikan kami juga hati yang senantiasa melayani dan fokus kami melayani Tuhan, bukan melayani orang, bukan melayani sesuatu yang tampak, tapi melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Kerinduan kami bisa melakukan itu dalam keseharian kami. Kami semua terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Seperti Paulus, bahwa apapun panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, disitulah kami melayani. Maka Paulus mengingatkan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, buka toko kami seperti untuk Tuhan. Jualan di toko kami seperti untuk Tuhan. Pergi ke pabrik kami, bekerja seperti untuk Tuhan. Melakukan apapun seperti melakukannya seperti hanya untuk Tuhan. Sehingga kami sepanjang hidup kami bisa menyenangkan Tuhan. Berkati bangsa negara kami, Presiden kami Jokowi, berikan roh takut akan Tuhan. Berikan kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia ini bisa diarahkannya menjadi negara yang siap untuk terbang tinggi. Sehingga seperti banyak orang-orang, para ahli, para pembesar mengatakan di 2045 nanti, di usia 100 tahun Republik ini akan menjadi negara yang sangat maju. 3 atau 4 terbesar di dunia secara skala ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan tolong Kau tempatkan kami di negeri ini, kami mencintai bangsa ini, maka lihatlah kami Tuhan. Kami berada di tempat di mana Tuhan tempatkan dan kami imani bahwa tanah bumi yang kami pijak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Maka berkati Indonesia, berkati Sabang sampai Merauke, berkati Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Borneo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan juga Pulau Papua Tuhan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada 17.000 lebih pulau katanya Tuhan, berkati semuanya. Dan Kau berkati pulau-pulau ini, ingat kami Tuhan. Kami yang meminta, bukan Kau yang berkata bahwa Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Maka berkati Indonesia Tuhan, berkati kami yang ada di Indonesia ini, supaya bisa membagikan berkat pada saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Berikan damai, sejahtera, sukacita. Berikan gereja-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, terutama gereja-gereja di pelosok, di daerah, di pedalaman. Berikan hamba-hamba Tuhan di pelosok, di daerah, di pedalaman, berkat yang dari Tuhan. Sehingga hamba-hamba-Mu ini tidak meminta-minta, hamba-hamba-Mu bisa hidup dalam kesederhanaan mereka, dan bahkan dalam kesederhanaan itu mereka bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan gereja-gereja yang besar, gereja-gereja mega church di kota-kota besar juga punya hati untuk bisa memberkati gereja-gereja lain yang di pedalaman-pedalaman ini. Sehingga siapapun kami Tuhan, lepas apapun sinodenya, lepas apapun golongan kami, gereja-Mu bisa bergandengan tangan supaya melayani Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan sudah berkata, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Ampuni kami kalau selama ini kami membangun tembok. Kami sekarang mau menghancurkan tembok-tembok pemisah itu. Kami mau bergandengan tangan dengan siapapun yang mau bekerja sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin pulang. Pagari kami dengan malaikat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan kami serahkan paling tidak sepanjang minggu ini Tuhan. Hidup kami dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam perlindungan tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sehingga lewat pertobatan kami, seisi rumah kami diselamatkan. Kerinduan kami dengan orang yang kami cintai, dengan suami, istri, orang tua, anak, menantu, cucu. Kami bersama mereka bukan cuma berkumpul di bumi, tapi juga berkumpul di kerajaan surga nanti. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biji mata Tuhan arahkan hatimu. Terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama turun limpah atas semua kita.
Diberkatilah dirimu, keluar masuk rumahmu diberkati. Apa yang kau kerjakan di luar rumahmu dalam perlindungan tangan Tuhan yang luar biasa. Yang kau hasilkan dari luar rumahmu itu berkat daripada Tuhan. Sehingga ketika kau bawa pulang ke rumah, rumahmu bisa merasakan surga di rumahmu. Dan kau diberkati luar biasa. Jadi kepala gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Diberkati Tuhan untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan mulai minggu ini, yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus, ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai siang hari ini. Sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita di awan-awan kemuliaan dan di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati, yang percaya, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Bersama-sama kita pujian kita yang terakhir. Dia Tuhan yang kuasanya menyertai kehidupan kita dalam keseharian ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, apapun yang ku alami. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Aman, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Sekali katakan begitu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan. Katakan paparapapa, paparaparararap, 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 paparaparararap. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.